Bayangin, kamu gajian 5 juta per bulan. Rasanya aman. Di kepala kita, hidup kayak terkendali. Belum ada rasa takut, belum mikir kemana-mana. Semua kelihatan baik-baik aja. Terus muncul pay letter. Cuma 300.000. Kelihatannya kecil, ringan, dan gak bikin was-was. Di titik ini, banyak orang mikir, aman, kecil doang. Tapi begitu akhir bulan datang, kita kaget. Kok saldo habis? Padahal cicilannya kecil. Di sini mulai muncul satu pertanyaan. Uang gue kemana? Masalahnya bukan satu pay letter, tapi 1 nambah 1. Kelihatannya kecil semua, tapi kalau digabung, pelan-pelan gerogotin gaji tiap bulan. Masalahnya bukan bunga, masalahnya dari awal kita nggak nganggap ini utang. Dan selama mindset itu nggak berubah, ceritanya bakal keulang. Ada karyawan, umur 27 tahun. Hidupnya kelihatan normal. Kerja, gajian, jalanin hari kayak kebanyakan orang. Nggak ada tanda-tanda masalah keuangan. Dia juga ngerasa bukan orang boros. Belanjanya biasa aja. Bahkan di kepalanya, dia yakin keuangan gue aman, masih terkendali. Suatu hari dia beli headset, 400.000, pakai pay letter. Di kepalanya simple, cicilannya kecil, jadi aman. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bersalah. Karena di kepala, ini bukan utang besar, ini cuma cicilan kecil. Bulan berikutnya dia beli sepatu. Alasannya masuk akal, buat kerja. Masih pakai pay letter, masih terasa aman. Lama-lama, pay letter dipakai buat makan, nongkrong, hal kecil lain. Sekarang rasanya bukan utang, tapi sekedar cara bayar. Sampai satu hari dia berhenti dan ngitung. Total cicilan per bulan 1,8 juta, dari gaji yang biasa-biasa aja. Ini bukan karena dia boros, tapi karena semuanya terasa kecil. Ingat, utang besar bikin takut, utang kecil bikin lengah. Coba perhatiin, pay letter itu paling sering dipakai buat hal-hal kecil. Makan, ngopi, nongkrong. Kelihatannya sepele, tapi ini jadi kebiasaan. Lagi capek, lagi pengen, lagi ada diskon. Tinggal klik check out, karena rasanya bukan keluar uang, cuma nambah cicilan kecil. Hari ini kopi, besok makan, lusa belanja agi. Sekali kelihatan kecil, tapi kalau diulang terus, efeknya jadi besar. Kalau belum mampu beli cash, berarti belum mampu beli. Titik. Pay letter bukan solusi gaya hidup, cuma nunda rasa sakitnya. Kenapa banyak orang santai pakai pay letter? Karena namanya ramah. Bukan utang, bukan kredit. Kedengarannya ringan dan aman. Padahal secara sistem, pay letter itu kredit. Sama seperti kartu kredit, sama seperti cicilan. Cuma namanya diganti biar nggak kelihatan serem. Karena kita nggak nganggap ini utang, belanja jadi lebih berani. Klik lebih gampang. Padahal yang berubah cuma satu, rasa takutnya hilang. Ingat satu hal ini, utang tetap utang. Walaupun dibungkus diskon, walaupun namanya diganti, tanggung jawabnya tetap sama. 300.000 kelihatannya kecil. Nggak bikin kaget, nggak bikin takut. Makanya sering dianggap aman. Masalahnya bukan satu cicilan. Tapi ketika yang kecil-kecil ini numpuk, kita sering nggak sadar. 5 cicilan kecil bisa jadi 1,5 juta. Di titik ini baru terasa berat. Padahal awalnya kelihatan sepele. Sekarang coba jawab jujur. Kalau gaji naik 1 juta, tapi cicilan naik 2 juta, sebenarnya siapa yang salah? Banyak orang pakai pay letter saat kondisi keuangannya belum siap. Dana darurat belum ada, tabungan juga belum aman. Begitu ada kebutuhan mendadak, pay letter dipakai sebagai penolong. Padahal ini cuma pelampung palsu. Masalahnya, begitu satu masalah datang, cicilan malah nambah. Bukan bikin ringan, justru makin berat. Pay letter itu alat, tapi alat di tangan orang yang belum siap, bukan bantu, malah jadi senjata makan tuan. Kalau ngomongin pay letter, pasti ada satu kalimat yang sering banget kita dengar. Pay letter aman kok, bunganya kecil. Dan jujur aja, itu kelihatannya masuk akal. Ada aplikasinya, ada limitnya, ada tanggal jatuh temponya, kelihatan rapi dan resmi. Padahal faktanya, pay letter itu bukan cuma bunga. Ada biaya admin, ada biaya layanan, dan kalau telat sedikit, ada denda. Sekali transaksi mungkin nggak kerasa, 2 kali masih aman. Tapi kalau sering dan diulang terus, efeknya jadi nyata. Yang paling bahaya sebenarnya bukan di angkanya, tapi di efek psikologisnya.
Karena pay later bikin belanja jadi lebih berani dan impulsif. Jadi yang bikin banyak orang miskin itu bukan bunganya, tapi kebiasaannya, cara kita pakai, dan seberapa sering kita ulang. Sampai sini, gue mau lurusin satu hal. Pay later itu bukan musuh. Yang bikin masalah bukan fiturnya, tapi cara kita pakainya. Kalau mau pakai pay later dengan sadar, kita butuh aturan. Bukan larangan, tapi batasan yang jelas. Aturan pertama, pay later bukan buat gaya hidup, bukan buat makan, ngopi, atau nongkrong. Kalau dipakai, pakai buat barang produktif, yang habis dipakai masih ninggalin nilai atau penghasilan. Atau kondisi darurat. Ingat, darurat itu bukan keinginan, tapi keadaan yang nggak bisa nunggu. Kesalahan paling sering, ngerasa aman karena lihat satu cicilan, padahal yang dihitung itu totalnya. Total cicilan idealnya maksimal 10-15% dari gaji, lebih dari itu mulai bahaya. Kalau cicilan kebesaran, yang kena bukan cuma dompet, hidup ikut terasa sempit. Ini penting, pay later buat cash flow itu beda dengan pay later karena nggak punya uang. Kalau uangnya sebenarnya ada, pay later cuma alat sementara, dipakai, lalu cepat dilunasi. Makin banyak platform, makin sulit dikontrol. Notifikasi beda-beda, tanggal jatuh tempo berantakan. Satu platform dulu, lebih sederhana, lebih gampang diawasi, dan lebih disiplin. Dan kalau kamu belum bisa disiplin, pilihan paling cerdas bukan nambah limit, tapi nonaktifkan. Sebelum video ini selesai, gue mau kamu berhenti sebentar. Tarik napas. Karena bagian ini bukan soal angka, tapi soal hidup. Ngomongin pay later itu sebenarnya bukan soal aplikasinya, tapi soal pilihan hidup yang kita ambil setiap hari. Orang miskin itu bukan yang nggak punya uang. Banyak orang punya uang, tapi tetap terjebak. Yang bikin berat, ketika masa depan digadaikan cuma demi kenyamanan hari ini. Bukan sekali belinya yang bikin masalah, tapi kebiasaan menundanya, diulang lagi dan lagi. Hidup bukan tentang bisa beli sekarang, tapi tentang bisa hidup tenang nanti. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang sebelum check out, itu bukan pelit. Itu tanda kamu sudah satu langkah lebih sadar keuangan. Kalau ini bermanfaat, share ke orang yang kamu sayang. Biar sama-sama belajar hidup lebih tenang dan sadar keuangan.